Nasdem tidak mau mendesak-desak itu, ya kan? Atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat. Akhirnya Nasdem bersama dengan Anies Baswedan mulai menuai masalah di lapangan. Ada dua tempat yang menolak, yaitu Aceh dan termasuk Riau. Boleh jadi masyarakat sudah tahu bahwa calon yang akan datang ini berpotensi untuk melakukan kampanye yang bisa saja membuat rakyat terpecah belah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral berita Anies Baswedan yang mau ke Aceh lalu ke Riau, tetapi kemudian ditolak oleh masyarakat Aceh dan Riau. Dan kabarnya ini sudah sangat santer di media online. Nah, ini kira-kira menurut sahabat-sahabat tanda-tanda apa kira-kira ini? Kenapa bisa Nasdem yang notabene-nya adalah orang yang lahir dari Aceh justru kemudian ditolak oleh masyarakat Aceh? Ini kan Pak siapa lagi? Pak Surya Paloh ini kan orang Aceh. Lalu ada apa? Kenapa masyarakat Aceh menolak kedatangan Nasdem dan Surya Paloh? Nah, ini saya kira tanda-tanda baik buat bangsa ini kalau sudah banyak masyarakat yang kemudian sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini adalah salah satu bentuk politik pecah belah bangsa. Kenapa? Karena itu tadi, bacaan orang secara menyeluruh terhadap Anies Baswedan ini saya kira tidak dipertanyakan lagi. Semua orang sudah tahu track recordnya dan bagaimana jalur politik yang dia tempuh selama ini sampai kemudian masuk menjadi gubernur di DKI Jakarta. Baik, tidak perlu kita berlama-lama. Kita coba baca rilisnya. Ini ada di Detik Sumut ini. Judul berita ini saja sudah ngeri-ngeri sedap. Usai Aceh, Nasdem sebut acara Anies di Riau juga harus pindah tempat. Nah, ini. Jadi setelah Aceh ditolak, ternyata di Riau juga mengalami penolakan alias pindah tempat. Ada apa? Coba kita baca beritanya dulu ya. Partai Nasdem mendapat kabar soal lokasi acara yang akan digunakan untuk kegiatan calon presiden mereka, yaitu Anies Rashid Baswedan di Riau, juga mengalami kendala. Karena ada kendala itu, lokasi acara Anies di Riau dipindahkan oleh Nasdem. Ini dia. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menyebut kendala yang dialami di Riau adalah pemerintah daerah setempat yang akan melakukan acara pada waktu yang sama di lokasi itu. Hasilnya, Nasdem harus mengubah lokasi Anies dari yang semula direncanakan. Nasdem harus mengubah lokasi Anies dari yang semula direncanakan. Ini kata Mat Ali nih. Enggak ada pencabutan izin lokasi. Ada satu lokasi yang kemudian kita rencanakan kegiatannya, tapi ternyata pemerintah daerah melakukan hal yang sama kegiatan itu. Bisa saja, jadi yang waras menyesuaikan, kata Ali. Ini kata-kata yang waras menyesuaikan ini kan sebenarnya ini sudah kemarahan sebenarnya. Jadi dia menganggap mungkin bahwa pemerintah daerah tidak waras, karena dia mengatakan bahwa yang waras mengalah. Berarti pemerintah daerah yang mau menggunakan itu Anda anggap tidak waras. Jadi hati-hati Anda. Ali pun menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, harusnya pemerintah daerah memberikan fasilitas untuk kegiatan partai. Sudah marah-marah dia. Iya, pindah lokasi gini. Kegiatan ini kan untuk masyarakat. Bagi Nasdem sih menyayangkan aja, ya ujarnya. Oh iyalah pasti. Kamu pasti akan merasa keberatan. Tapi bagi pemerintah daerah, dan saya yakin pemerintah daerah melakukan itu punya alasan yang kuat. Apalagi acara yang dihelat oleh pemerintah daerah pasti juga berkaitan dengan rakyat. Kan begitu.
Seperti diketahui, acara Anies di Aceh yang akan diadakan pada Sabtu ini juga mengalami kendala. Pasalnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencabut izin penggunaan Taman Ratu Sapiatuddin, Banda Aceh untuk kegiatan Anies Baswedan. Ngeri memang ini. Kita tinggal menunggu lagi daerah apa lagi yang akan menolak nanti kalau misalnya dia menjadwalkan roadshow lagi ke daerah lain. Nah, inilah yang saya selalu sampaikan, bahwa memang berbahaya itu yang namanya politik identitas. Cepat atau lambat orang pasti akan geram. Kenapa? Karena kebencian yang kemudian tertanam di mana-mana membuat masyarakat berkonflik. Dan itu panjang konfliknya kalau misalnya menggunakan politik identitas. Kita bisa berbeda, tetapi jangan sampai kemudian perbedaan itu lalu ada yang merasa jauh lebih benar terhadap pilihannya, sehingga kemudian menyalahkan orang lain. Bahkan bisa saja ada yang bisa mengkapir-kapirkan orang hanya karena beda pilihan. Dan itu pasti berkaca pada pilkada gubernur di DKI Jakarta yang lalu. Nah, kira-kira dalam situasi seperti ini siapa yang mau disalahkan? Pemerintah daerah kah yang disalahkan atau rakyat kah yang disalahkan? Karena memang informasinya di lapangan ini saya kira semua juga sudah ditahu. Anies ini paling gampang dilacak, hampir seluruh dokumentasinya kan tersebar di media sosial. Bagaimana janji-janji politiknya yang kemudian tidak terpenuhi. Bagaimana peristiwa di DKI Jakarta itu yang saya selalu sampaikan di mana-mana, bahwa telah terjadi praktek jual beli ayat dan mayat di sana. Hanya untuk kepentingan bagaimana supaya Anies terpilih menjadi gubernur waktu itu. Sehingga kalau kemudian masyarakat menolak, pemerintah daerah menolak, ya itulah efek domino yang harus diterima oleh Anies Baswedan dan Surya Paloh, termasuk Nasdem.